Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 dari mata kuliah manajemen konflik, dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi hubungan antara kedamaian dan demokrasi. Sebelumnya, anggota kelompok kami yakni ada dari Sri Fikri Anggraini, Fitriyanti Nazara, Eki Aditya Putra, Aditya Rizky Pratama, Tasya Aulia, dan saya Abdul Marif selaku moderator. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, materi pertama dijelaskan oleh Sri Fikri Anggraini. Kepada Sri Fikri Anggraini dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama mengenai mencegah konflik. Konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, antara lain menurut Luthans tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama yaitu antecedent condition or latent conflict, yaitu kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang, tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. Antecedent condition dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. Perlu diingat bahwa kondisi-kondisi ini belum tentu mengawali proses suatu konflik. Sebagai contoh, tekanan yang didapat Departemen Produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manajer penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak berkeras memenuhi keinginannya masing-masing. Disinilah dikatakan konflik bersifat laten, yaitu berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi. Selanjutnya, perceived conflict. Perceived konflik ini merupakan hasil dari kesalahpahaman pihak suatu dengan pihak lain seputar posisi aktual. Agar konflik tidak berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya, felt conflict. Felt conflict ini merupakan persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah. Disinilah mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman, dan orang mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Selanjutnya, manifest conflict. Manifest conflict adalah persepsi dan perasaan yang menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini, yaitu berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya materi E, conflict resolution or suppression. Konflik resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Tetapi terkadang terjadi pengacuan dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras atau mencoba mengacukan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Konflik juga dapat dikatakan selesai jika satu pihak berhasil mengalahkan pihak yang lain. Baiklah, materi selanjutnya, conflict resolution or suppression.
Konflik resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangan konflik di masa yang akan datang. Tapi terkadang terjadi pengacuan dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras atau mencoba mengacukan begitu saja. Ketika terjadi perselisihan, konflik juga dapat dikatakan selesai jika satu pihak berhasil mengalahkan pihak yang lain. Selanjutnya, konflik alternatif. Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang, perasaan lega dan harmoni yang terjadi, seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat diminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tapi, jika yang tertinggal adalah perasaan tidak enak dan ketidakpuasan, hal ini dapat menjadi kondisi yang potensial untuk episode konflik yang selanjutnya. Dan pertanyaan kunci adalah apakah pihak-pihak yang terlibat lebih dapat bekerjasama atau malah semakin jauh akibat terjadinya konflik. Selanjutnya ada metode penyelesaian konflik. Di sini ada dominasi atau penekanan, memaksa atau yang disebut forcing, penanganan atau membujuk, penghindaran atau avoidance, dan kompromi. Peran media massa dalam mencegah konflik. Di saat terjadi konflik, pers seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, serta menenangkan suasana dan bukannya malah memanas-manasi atau memprovokasi publik untuk memperuncing sebuah konflik. Idealnya, pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih, dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Meskipun juga tidak dapat dimungkiri, kebanyakan media massa masih juga memberikan fakta-fakta terkait konflik dengan membabi buta. Media harus berusaha mencari angle-angle yang menarik yang menjadi bagian dalam meredam konflik. Untuk itu, dalam memberikan konflik yang bertujuan meredam konflik, media massa seharusnya lebih menekankan pada penggunaan prinsip peace jurnalis atau jurnalisme damai daripada war jurnalis atau perang jurnalisme. Jurnalisme damai diartikan sebagai jurnalisme yang berdiri di atas nama kebenaran, yang menolak propaganda dan kebohongan, di mana kebenaran dilihat dari beragam sisi, tidak hanya dari sisi kita. Pemberitaan yang berimbang tentang konflik harus dilakukan media, karena media punya andil dan peran yang penting sebagai penerang dan penenang. Sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya, itu tentu orang yang menggerakkan media haruslah orang yang kompeten. Karena itu, jurnalis atau wartawan harus tetap berpegang pada kode etik dalam menjalankan tugas. Baiklah, materi selanjutnya tentang pentingnya institusi demokratis akan dijelaskan oleh Evi. Kepada Evi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya institusi demokratis. Diawali dengan pengertian dari institusi. Institusi adalah merupakan suatu organisasi yang ada dan pendiriannya atas dasar tujuan yang nantinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Institusi merupakan segala daya tahap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial serta kerjasama dalam pembentukan perilaku setiap individu yang terlibat dalam suatu instansi. Di sini juga dijelaskan bahwa institusi demokrasi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang mana fungsinya sebagai peningkatan kualitas demokrasi dan sebagai penggerak dalam menjalankan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Di sini dijelaskan menurut John Dewey dan Zamroni dalam Minarno atau tahun 2020 halaman 129, di mana demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap anggota keluarga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Di sini, perilaku demokrasi sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang selalu bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan menjadi sebuah budaya.
Perilaku demokrasi juga harus ada pada setiap warga negara dan para penjabat. Adapun nilai-nilai tersebut diantaranya yang pertama yaitu menegakkan keadilan, yang kedua adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan, yang ketiga adalah pergantian kekuasaan dengan teratur, yang keempat menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, yang kelima menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, yang keenam adalah penggunaan paksaan sesedikit mungkin, yang ketujuh memajukan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keberagaman. Salah satu dari institusi demokrasi adalah lembaga pendidikan. Di sini lembaga pendidikan termasuk pendidikan demokrasi untuk membangun karakter dan budaya demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa. Pendidikan demokrasi yang bukan hanya secara konstitusional, tetapi secara instrumental dan praksis benar-benar terjadi dan memberikan dampak pedagogis dan sosial kultural kumulatif bagi peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan berHAM di Indonesia. Salah satu dari contoh dari institusi demokrasi adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Melalui azas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul dan asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat. Di sini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengusung semangat penguatan desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah supra desa. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Evi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi selanjutnya tentang demokrasi dan pengelolaan konflik. Di sini dijelaskan bahwa definisi demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah, karena demokrasi memerlukan proses yang panjang dan tahapan penting yang harus dilalui, seperti pada proses konsolidasi demokrasi, seperti yang dikatakan Lawrence Whitehead tahun 1989, yaitu konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Nah, demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil atau political society, economic society, the state and civil society mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Next. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula berasal dari masyarakat. Dari sisi negaranya, pendalaman demokrasi dapat bermakna yang pertama yaitu pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, parpol atau partai politik, dan birokrasi atau state apparatus. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merajuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah yang paling awal pada penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya terus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Nah, di sini dijelaskan bahwa prinsip utama demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Prinsip ini harus menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melemaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimal. Yang kelima, mengakui dan menganggap adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya hukum.
Nah, untuk menjalankan demokrasi tersebut diperlukan beberapa lembaga. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, DPR yang berfungsi untuk mengawasi pemerintahan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, organisasi politik sebagai wahana untuk menghubungkan antara hubungan rutin antara masyarakat dan pemerintah. Yang keempat, pers dan media massa, uang bebas untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, sistem peradilan yang bebas yang menjamin hak asasi manusia dan keadilan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nasya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Eki. Kepada Eki, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam studi konflik dan perdamaian, pengelolaan konflik memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan selama proses konflik berjalan. Rubenstein menyatakan bahwa konflik manajemen bertujuan memoderasi atau membudayakan akibat dari konflik tanpa masuk pada dimensi usaha mencari pemecahan akar masalah. Teori pengelolaan konflik menegaskan bahwa semua jenis konflik tidak harus selesai dengan pemecahan masalah, namun merupakan proses pembelajaran mengenai cara mengelola konflik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi kekerasan. Carpenter dan Kennedy menjelaskan bahwa persoalan sangat mendasar bagi seorang pengelola bukanlah melenyapkan konflik dari realitas, namun menangani perbedaan dan bertentangan dalam konflik agar menjadi konflik yang produktif. Next. Selanjutnya, Huckmel menyatakan bahwa pengelolaan konflik adalah bagian dari seni menciptakan intervensi yang tepat untuk mencapai kestabilan politik, terutama oleh pihak-pihak dengan kekuasaan yang bersumber yang mengoptimalkan kekuasaan dan sumber daya yang ada untuk memberi tekanan pada pihak-pihak berkonflik agar mendorong pihak berkonflik untuk stabil. Hal ini memberi makna bahwa pengelolaan konflik adalah persoalan seberapa besar kekuasaan bisa mengintervensi konflik. Next. Adapun jenis-jenis konflik sosial yang senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat menurut James E. F. Stoner dan Charles Winkel, Wirawan, dalam Muspawi tahun 2014 membagi 5 jenis konflik diantaranya yaitu: yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi-organisasi. Dan yang terakhir adalah konflik antara organisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Eki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Kepada Adit, dipersilahkan. Saya akan membacakan materi terakhir yang berhubungan dengan hubungan antara demokrasi dengan kedamaian. Di sini kelompok kami mengambil kasus di dunia. Ada beberapa isu demokrasi dan konflik, di antaranya adalah masalah keamanan dan demokrasi antara Iran dan Amerika Serikat tahun 1979. Pasca Iran mengalami revolusi, hubungan kedua negara berubah ke arah yang lebih negatif. Amerika Serikat melihat evolusi yang terjadi di Iran menyebabkan berubahnya konfigurasi kekuatan di Timur Tengah karena Iran
pasca revolusi tersebut diambil alih oleh elit politik yang menentang ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat pasca revolusi Iran terus mengarah pada hubungan yang konfliktual, di mana dalam program pengembangan nuklir Iran, kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat begitu keras sampai dengan penjatuhan embargo terhadap Iran. Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush mengeluarkan pernyataan bahwa Iran di bawah Presiden Ahmadinejad telah mengembangkan senjata pemusnah massal atau senjata nuklir. Itu menurut Ahmad tahun 2003. Tekanan demokratisasi dalam level global yang tidak lepas dari peranan Amerika Serikat menjadi kekhawatiran utama bagi Iran. Next. Selanjutnya adalah pragmatisme Presiden Amerika Serikat yang dulunya Barack Obama untuk mengatasi konflik di Libya. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Obama di Timur Tengah menunjukkan kontradiksi. Di Libya dan Suriah, Obama mendukung agenda penggulingan rezim dengan alasan menegakkan demokrasi. Selama ini, Amerika Serikat sering menggaungkan jargon USA is the champions of democracy dan sangat aktif dalam mendorong terjadinya proses-proses demokratisasi di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di beberapa negara Timur Tengah. Namun, di saat Libya diperangi secara langsung dengan cara membombardir negara tersebut dan Suriah diperangi melalui kekuatan proksi, Amerika Serikat justru berhubungan baik dengan negara-negara monarki Arab yang sama sekali tidak menegakkan demokrasi dalam pemerintah mereka. Kontradiksi ini menunjukkan sisi pragmatis kebijakan luar negeri oleh Obama. Next. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu resolusi konflik pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin pada awal diantisipasi oleh para pengkaji perdamaian sebagai sebuah masa yang nantinya akan menyuruhkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian global. Dunia akan mendapat keuntungan dari terciptanya peace dividend yang diwarnai dengan berkibarnya neoliberal democratic model sebagai jalan menuju the end of history. Namun semua harapan perdamaian tersebut sangat jauh dari kenyataan. Hanya dalam kurun waktu tahun 1990 sampai 1999 itu terjadi peristiwa peruntuhan tembok di Jerman, dan salah. Tercatat sudah terjadi 118 konflik yang tersebar dalam berbagai belahan dunia, melibatkan 80 negara dan 2 kawasan parastat dengan keseluruhan korban tidak kurang dari 6 juta orang. Dari keseluruhan konflik tersebut, 10 diantaranya bisa dikategorikan sebagai konflik antar negara. Yang lainnya adalah konflik internal. Itu saja materi terakhir dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hasil presentasi kami memiliki kesimpulan, yakni konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Metode penyelesaian konflik yang sering digunakan adalah dominasi, penekanan, memaksa, penenangan atau membujuk, penghindaran, dan kompromi. Di saat terjadi konflik, seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, serta menenangkan suasana dan bukannya malah memanas-manasi atau memprovokasi publik untuk ikut memperuncing sebuah konflik. Idealnya, pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih, dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.